Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Altesia Korce dibesarkan di Delft, pinggiran kota Cape Town yang terletak di dekat bandara. Semasa kecil dia sangat dekat dengan keluarganya, terutama dengan ayahnya. Kota yang Altesia tinggalin bukanlah kota yang aman sebenarnya, karena sebagian orang yang tinggal di wilayah tersebut adalah pekerja kasar dan buruh. Selain penuh kekerasan, kehidupan di sana juga dikelilingi oleh banyak kejahatan. Ditambah lagi dengan tingginya tingkat pengangguran, meningkatnya jumlah keluarga yang berantakan, dan kurangnya infrastruktur. Sehingga semua ini hanya menambah kekacauan lingkungan yang dialami oleh begitu banyak orang di sana. Untungnya Altesia tumbuh menjadi anak yang baik dan gak pernah bertingkah macam-macam. Ketika masih duduk di sekolah dasar, dia bertemu dengan Ryan Kyle Smith, dan keduanya telah jatuh cinta pada pandangan pertama. Meskipun Ryan memiliki kepribadian bermasalah dan hubungan asmara mereka putus nyambung berulang kali, tapi keduanya masih selalu bersama sampai mereka dewasa. Lalu pada tahun 2013, pasangan ini menyambut anak pertama mereka, seorang bayi perempuan yang diberi nama Renesia. Sayangnya beberapa tahun kemudian, hubungan mereka semakin memburuk. Altesia dan Ryan memutuskan untuk berpisah yang kesekian kalinya. Tidak lama setelahnya, Altesia menemukan pasangan baru. Dan dari hubungan itu, lahirlah bayi laki-laki yang diberi nama Jevon. Sementara itu, anak perempuannya yang bernama Renesia tumbuh menjadi seorang gadis yang cerdas, ceria, dan dicintai banyak orang. Saat Renesia berumur 7 tahun, dia disekolahkan di SD Belhar. Beberapa waktu kemudian, Ryan mengajak Altesia untuk rujukan kembali. Dan Altesia pun langsung mengiyakan, karena dia juga sudah gak cocok lagi sama bapaknya Jevon. Dia lalu membawa kedua anaknya ke rumah Ryan. Sejak saat itu, Altesia dan anak-anaknya sering berpindah-pindah tempat tinggal, antara tidur di rumah orang tuanya di Delft dan rumahnya Ryan di Belhar. Sebenarnya, yang membuat hubungan mereka berdua ini pasang surut adalah Ryan. Dia ini adalah tipe pria yang sangat cemburuan. Menjelang akhir tahun 2019, Altesia dan Ryan menyambut kelahiran anak kedua mereka, seorang bayi laki-laki yang diberi nama Tyrese Tyron. Tapi sayangnya, itu tidak merubah hubungan mereka. Ryan malah mulai sering menggunakan narkoba, yang menyebabkan dia menjadi kasar, emosional, dan suka melakukan KDRT. Pada tahun 2020, hanya beberapa bulan setelah putra mereka lahir, Altesia mulai kehilangan kesabarannya terhadap Ryan. Demi keselamatan diri dan masa depan anak-anaknya, dia memutuskan untuk meninggalkan Ryan. Sayangnya, Ryan tidak akan melepaskannya begitu saja. Saat itu, Ryan bekerja sebagai penjaga asrama siswa di Belhar dan dia juga tinggal di sana. Belhar adalah pinggiran kota di Cape Town, di mana di sana sering terjadi perkelahian dan penembakan antar geng, sehingga orang-orang yang tidak bersalah kadang juga menjadi korban. Ada 3 geng utama di daerah tersebut: The Sexy Boys, The 28s, dan The Mobster. Dan ternyata Ryan juga memiliki hubungan dekat dengan pelaku kekerasan ini. Pamannya yang bernama Jerome Boyson adalah pemimpin geng The Sexy Boys. Sedangkan ayahnya Ryan yang bernama Michael Kanaki Boyson dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 2003. Jadi, dapat disimpulkan bahwa budaya kekerasan dan melanggar hukum merupakan hal yang lumrah bagi Ryan. Sekitar awal bulan Mei tahun 2020, Altesia memutuskan untuk meninggalkan Ryan dan tinggal bersama dengan orang tuanya di Delft. Hal ini dilakukan karena Ryan kembali menggunakan narkoba dan menganiaya dia secara fisik untuk yang kesekian kalinya. Beberapa bulan kemudian, di tanggal 5 Juni 2020, Ryan mendatangi rumah keluarga Altesia. Saat itu, baru lewat jam 11 malam. Dia meminta anak-anaknya masuk ke dalam mobilnya untuk dibawanya pulang kembali ke rumahnya. Altesia tampaknya tidak tahu kalau anak-anaknya telah dibawa oleh Ryan. Baru keesokan harinya, Altesia dan ayahnya pergi ke kantor polisi di kota Delft untuk meminta surat yang tidak mengizinkan Ryan mengambil anak-anaknya. Karena Altesia tahu bahwa tanpa surat larangan dari kepolisian tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan anak-anaknya kembali. Dia tahu bahwa Ryan pasti akan melawannya. Setelah berdiri sepanjang pagi di tengah hujan, menunggu dalam antrian di kantor polisi, laporan mereka berdua ditolak. Meskipun Altesia telah menjelaskan kepada polisi bahwa Ryan orangnya suka melakukan KDRT dan juga telah membawa anak-anak mereka tanpa izin, polisi tidak mempedulikannya.
Yang polisi lakukan hanyalah menyerahkan formulir surat larangan kosong. Mereka bahkan tidak membuat berkas perkara. Dan kemudian menyarankan Altesia untuk pergi ke pengadilan setempat di kota Belleville untuk mendapatkan surat perintah perlindungan. Sayangnya, pengadilan ini baru buka pada hari Senin berikutnya dan tidak beroperasi dengan maksimal karena adanya pembatasan lockdown pada saat itu. Altesia lalu menghubungi Ryan melalui SMS dan mengungkapkan kemarahannya atas tindakan Ryan. Dia menegaskan bahwa dia tidak ingin menjalin hubungan lagi dengan Ryan. Ryan kemudian membalasnya dan berkata, "Altesia, kamu tuh suka mencari perhatian. Dasar wanita lemah." Altesia langsung membalas dengan menulis, "Gak salah, kamu itu yang lemah." Ketika kantor pengadilan sudah buka, Altesia ke sana untuk meminta surat permohonan perintah perlindungan dari hakim pengadilan Belleville. Tapi sayangnya, permohonan tersebut ditolak tanpa alasan. Altesia lalu diberitahu bahwa dia bisa mendapatkan surat perlindungan pada bulan September. Dan jauh di lubuk hatinya, Altesia menyadari bahwa itu akan terlambat dan surat itu tidak akan berguna lagi baginya nanti. Pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020, sekitar jam 6:30 pagi, Altesia kembali bekerja sebagai pengepak ikan di sebuah perusahaan. Udara pagi saat itu terasa segar dan dingin. Di luar masih cukup gelap. Ketika itu, ayahnya melambaikan tangan kepada Altesia yang telah berjalan ke tempat kerjanya dengan memakai sepatu barunya. Karena Ryan telah menjual sepatu lamanya untuk membeli narkoba. Lalu di hari yang sama, sekitar pukul 3:30 sore, saat pulang kerja, Altesia bertekad untuk menjemput anak-anaknya di rumah Ryan. Dia tahu bahwa dia tidak mendapatkan bantuan dari pengadilan, polisi, atau dari siapapun. Jadi dia akan berjuang sendirian. Dengan menggunakan taksi, Altesia tiba di rumah Ryan yang terletak di Jalan Belhar 66 Commerce Way sebelum jam 5 sore. Sesampainya di sana, dia segera mengemasi pakaian anak-anaknya ke dalam tas, agar bisa secepatnya pergi dari rumah Ryan. Setelah beberapa menit mengemasi tas, Altesia baru mulai mencari anaknya. Satu persatu kamar yang ada di rumah itu dimasuki. Sampai akhirnya, Altesia mencoba melihat ke dalam kamar mandi. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat putrinya tergeletak tidak bergerak di lantai kamar mandi itu. Ternyata, Ryan telah membawa Rhanesia, putri mereka yang masih berusia 7 tahun, ke dalam kamar mandi. Dan di tempat itulah, dia mencekik tubuh kecil Rhanesia, lalu menenggelamkannya ke dalam tempat sampah yang berisi air yang telah disiapkan sebelumnya. Ryan kembali meninggalkan tubuh putrinya begitu saja di lantai kamar mandi. Bisa dibayangkan betapa syoknya Altesia melihat putrinya dibunuh secara brutal. Bahkan sebelum dia sempat memproses apa yang sedang terjadi, tiba-tiba Ryan sudah berada di belakangnya dan memukul kepala Altesia dengan menggunakan tabung alat pemadam kebakaran berkali-kali. Saat Altesia terjatuh ke lantai, Ryan mencekiknya untuk memastikan Altesia tidak bernafas lagi. Belum puas dengan itu, Ryan juga menggunakan pisau dan menusuk Altesia beberapa kali. Sungguh mengerikan, padahal Altesia baru berusia 27 tahun saat itu. Dan dia harus mengalami penganiayaan dan penderitaan di tangan pria yang pernah dia cintai. Ryan kemudian meninggalkan tubuh Altesia dan Rhanesia yang tak bernyawa di kamar yang terkunci. Lalu, dia membawa bayi laki-laki mereka yang baru berusia 9 bulan ke rumah orang tua Altesia sekitar tengah malam. Bayi itu hanya mengenakan popok dan dibungkus dengan baju atasan milik Altesia. Dorina, ibunya Altesia, yang melihat itu menjadi kaget. Apalagi saat dia melihat Ryan, matanya merah seperti orang mabuk dan kelihatan tidak fokus. Ketika ditanyain tentang keberadaan Altesia, Ryan menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Dorina langsung tahu kalau ada sesuatu yang salah, karena Altesia tidak akan pernah meninggalkan bayinya. Tapi dia hanya bisa menunggu dengan harapan putrinya akan pulang keesokan harinya. Malam terus berlanjut, dan keesokan harinya setelah putrinya masih belum kembali ke rumah, Martin, ayahnya Altesia, pergi ke kantor polisi untuk mengajukan laporan orang hilang. Dia juga menceritakan kecurigaannya terhadap Ryan dan yakin kalau Ryan ada hubungannya dengan hilangnya Altesia. Polisi awalnya tidak langsung menanggapi ceritanya Martin. Setelah bolak-balik bercerita, Martin pun akhirnya berhasil meyakinkan polisi untuk memeriksa rumahnya Ryan. Tapi karena adanya lockdown,
polisi yang tersedia untuk menggeledah rumah itu sangat terbatas. Ditambah lagi, tempat itu merupakan asrama dengan banyak kamar. Para penyewa kamar di sana akhirnya membantu polisi dalam menggeledah rumah itu. Sementara Martin menunggu dan berdoa di dalam mobilnya. Namun ada 2 pintu yang terkunci, sehingga tidak dapat dimasuki dan diperiksa. Polisi juga menginterogasi Ryan perihal Altesia yang hilang. Ryan mengatakan kalau dia memang bertengkar dengan Altesia. Kemudian Altesia pergi dengan membawa putri mereka. Dan itu adalah terakhir kalinya dia melihat mereka. Setelah itu, polisi sama sekali tidak melakukan apapun untuk melanjutkan penyelidikan kasus hilangnya Altesia. Ryan pun kembali ke kehidupan normalnya. Tapi tingkah lakunya yang aneh dan mencurigakan membuat bibinya penasaran. Bibinya menginterogasi Ryan, menanyakan tentang keberadaan Altesia dan Rhanesia. Karena tidak kuat, akhirnya Ryan mengakui perbuatannya. Pada tanggal 12 Juni 2020, bibinya kemudian memberitahu suaminya. Begitu mendapatkan kabar tersebut, pamannya Ryan langsung menghubungi polisi. Dengan cepat, polisi pergi ke rumah yang merupakan properti milik pamannya Ryan. Dan di balik pintu kamar yang terkunci itulah, jenazah Altesia dan Rhanesia ditemukan. Martin, ayahnya Altesia, segera dipanggil ke kamar mayat untuk mengidentifikasi anak dan cucunya. Dan Ryan langsung ditangkap saat itu juga. Setelah ditangkap, Ryan kemudian mengajukan pembebasan dengan uang jaminan, dengan alasan kalau dia tidak memiliki catatan kriminal. Tapi permohonan itu ditolak, karena alamat yang diberikannya bermasalah. Ryan muncul di pengadilan dengan mengenakan pakaian olahraga hitam dan potongan rambut pendek. Karena adanya lockdown, masyarakat dilarang menghadiri dan mengikuti persidangan. Tetapi itu tidak menghentikan kemarahan mereka. Banyak orang berdemonstrasi di luar gedung pengadilan. Kasus ini mengalami penundaan selama berbulan-bulan. Akhirnya pada bulan November 2022, Ryan Kyle Smith dinyatakan bersalah atas pembunuhan Altesia dan Rhanesia. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan brutal terhadap Altesia dan 18 tahun penjara atas pembunuhan putrinya sendiri, Rhanesia. Ryan juga dinyatakan tidak layak untuk bekerja dengan anak-anak dan tidak boleh memiliki senjata api. Jaksa penuntut mengatakan ini adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pacar yang cemburu, posesif dan kasar, yang tidak dapat menerima ketika pasangannya memutuskan untuk berakhir. Kasus ini menyoroti bukan hanya kegagalan sistem pengadilan dalam hal melindungi keselamatan dan hak-hak perempuan dan anak-anaknya, namun juga kekerasan berbasis gender di negara ini. Pada tanggal 27 Agustus 2020, Altesia dan Rhanesia dimakamkan. Mereka berdua terbaring di peti mati putih yang dilapisi emas dan dibawa ke rumah orang tua Altesia di Delft, di mana teman dan keluarga sudah berkumpul. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.